Mari kita nyanyikan lagu sama-sama, kita cari wajah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari malam ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami rindukan agar Engkau hadir Tuhan malam ini ya Tuhan, melintasi segala batas, melintasi segala waktu ya Tuhan. Berhadirat-Mu saja nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Serta kami menyembah-Mu, serta mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Dan percaya kekuatan yang Kau akan berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, sama-sama kita akan katakan mencari wajah-Mu. Mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kita panggil nama Tuhan. Kita dengar jawabnya Tuhan. Ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kita panggil namanya. Amin. Panggil nama-Mu, dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Dia sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah, oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Oh, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita sembah, terima kasih Tuhan. Kau sumber kekuatan. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kehadiran-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Persembahan kami, terima kasih Tuhan. Merindukan Kau Tuhan, merindukan hadirat-Mu. Allah yang kami puji, Allah yang selalu kami cari ya Tuhan, Engkau yang kami rindukan. Terima kasih dalam setiap doa-doa permohonan kami. Dan ketika kami ada bersama-Mu, Tuhan Yesus. Oh, Rama Shalata, Rama Shalata, Rama Shalata, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan sayap-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kau akan berada atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. dengan sayap-Mu naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. di saat badai, di saat badai bergelora,
Ku akan terbang bersamamu, Bapa Engkau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang, Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab kasih Tuhan, malam ini saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan kesaksian. Waktu dan layar saya silakan. Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian, saya silakan. Mas Agus ya? Ya, Mas Agus. boleh. Ya, salam Bapak Ibu sedang kasih Tuhan semuanya, salam. Saya percaya semuanya di sini senantiasa diberikan kesehatan, kemenangan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, izin saya sedikit kesaksian. Jadi ceritanya itu kurang lebih itu 2 bulan yang lalu pas lagi kasus COVID di Indonesia itu lagi tinggi-tingginya gitu. Di kantor saya itu yang positif itu kan cukup banyak sekali gitu. Nah, secara spesifik itu yang ada di satu cabang dengan saya atau yang tim saya gitu. Tim saya itu waktu itu saya hitung itu ada sekitar 10-an gitu kalau nggak salah gitu. Jadi karena memang posisinya saya waktu itu sudah sembuh dan punya pengalaman juga gitu, pernah mengalami sakit juga sehingga saya kontrol terus gitu mereka tiap hari gitu tentang saturasinya berapa, terus apakah ada keluhan, terus ya banyak hal gitu saya bisa sharing ke tim saya gitu. Dan satu siang saya tanya gitu kira-kira perlu itu di grup gitu ya, perlu bantuan apa gitu. Nah, salah satu dari tim saya itu ada yang bilang gitu, bilang saya perlu sembako Pak gitu. Saya dalam hati itu ya ampun sembako gitu. Kalau yang kena kalau yang minta istilahnya gini, kalau satu saya kasih, kalau yang lain nggak kasih kan akhirnya kan jadi nanti pilih kasih atau gimana gitu. Waktu itu saya sempat berpikir tadi itu saya ngomong benar atau salah gitu. Kalau cuman satu sih saya kasih dari uang pribadi, kalau banyak kayak gini gimana ceritanya gitu. Seharian itu waktu itu saya sambil sepedaan gitu ya, saya udah nggak concern aja, saya terus kepikiran gitu dengan salah satu celetukan tim saya itu bahwa dia perlu sembako karena memang istilahnya dari keluarga yang pas-pasan gitu. Dan ada juga salah satu tim saya itu dia di Jakarta itu cuman ngekos gitu, sementara keluarga istri-istrinya dan juga keluarga besarnya gitu ada di Garut gitu, jadi perlu bantuan. Nah, singkat cerita saya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk saya kontak ke teman yang menurut saya itu punya satu visi yang sama, punya pemahaman yang sama, dan puji Tuhan Bapak Ibu dari obrolan dengan teman-teman itu akhirnya kami berlima itu sepakat untuk kita itu mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punya gitu. Jadi waktu itu kita bikin akhirnya selang 1-2 hari kemudian saya bikin paket gitu Bapak Ibu, bikin paket yang isinya itu ada beras 5 kilo, ada sari roti, terus ada sarden, ada minyak goreng, ada Indomie dan lain sebagainya lah kira-kira yang bisa membantu mereka, dan puji Tuhan itu bisa kami berikan ke mereka. Jadi ya
akhirnya lega gitu ya, ada solusinya bahwa saya ngasih tawarin itu tidak hanya sebatas apa namanya ucapan di bibir aja gitu, tapi itu aktualnya memang bisa kita kasih gitu. Nah kemudian ya ini Mas Bram sudah kasih ini ya, kasih gambarnya. Nah kemudian selang beberapa waktu itu saya berpikir lagi gitu, eh, apakah cuman berhenti sampai di sini gitu. Nah kemudian ya saya tergerak lagi gitu, saya kumpulin teman-teman yang tadi mendonasikan gitu. Bagaimana kalau ini itu jadi komitmen kita bersama gitu. Jadi komitmen kita bersama di akhir bulan atau di awal awal bulan gitu ya, ketika habis gajian nanti kita coba kumpulin lagi, nanti saya akan koordinir. Kita akan, kalau sembako itu kan mungkin ini ya yang mungkin lebih tepatnya ke teman-teman yang sakit. Nah ini kan yang sudah sehat gitu. Akhirnya saya putuskan kita sepakat beli beras aja gitu. Jadi lebih sederhana. Kalau beras kan semua orang juga pasti pasti butuh gitu ya Bapak Ibu. Dari berlima itu kita komitmen ya udah nanti kita tiap bulan itu ngumpulin, nanti kita akan beli beras dan kita bagi ke teman-teman yang membutuhkan. Memang dalam hal ini tuh kita baginya itu ke teman-teman OB dan juga ke teman-teman anak-anak outsource ya, Wasar Salon. Dan puji Tuhan 2 bulan ke belakang itu bulan Juli, bulan Agustus itu kita bisa memberikan, dan ini akan jadi komitmen kita untuk terus berbagi ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi saat ini sih baru 5 ya, saya nggak tahu nanti ke depan itu kalau Tuhan percayakan itu bisa aja bertambah. Jadi setiap kali beli itu saya beli 13 5 kiloan yang dibagi ke 13 orang, dan ini sudah berjalan 2 atau 3 bulan ke belakang. Ya puji Tuhan, sebenarnya ini nggak seberapa gitu dibandingkan dengan mungkin di luaran sana itu banyak orang bisa memberikan lebih, tapi saya belajar dari hal yang kecil, dari kepekaan, dari apapun itu yang bisa saya lakukan. Dan flashback ke belakang, jadi saya sebenarnya bukan masalah berbaginya gitu ya, tapi berbagi yang saya bisa bagikan ke teman-teman sekantor, tapi lebih ke gini, alasan kenapa saya berbagi, mau untuk istilahnya bukan nego ya, ngajak teman-teman untuk kita sama-sama berbagi gitu. Jadi saya ingat gitu ya kejadian waktu istri saya positif gitu ya, bagaimana perhatian dari saudara-saudaraku memberikan mengirim makanan ke rumah, memberikan perhatian gitu, itu buat kami itu menjadi sebuah dorongan moral gitu, semangat buat kami. Terus kemudian saya juga keinget juga waktu saya di Jakarta gitu, di kosan itu tuh banyak banget gitu yang Mas butuh apa gitu, vitaminnya sudah ada belum, terus kira-kira pengen apa, dibeliin nasi padang lah, ada yang ngebeliin jus, ada yang ngebeliin ayam Afrika, banyak banget gitu, banyak banget. Saya ngerasakan oh luar biasa ya, apa namanya, perhatian orang gitu. Dan dari situ gitu ya, dari situ saya oh ternyata ketika kita itu dapat berbagi itu ada satu kebahagiaan yang luar biasa gitu ketika kita sebagai pihak yang diberi gitu atau yang kita menerima gitu. Dan puji Tuhan dari situ saya juga mau belajar untuk berbagi juga ke orang lain dengan apa yang saya bisa hari ini, dengan yang Tuhan percayakan hari ini. Dan satu hal gitu, jadi ternyata berbagi itu memiliki efek domino gitu. Jadi mungkin dulu ada satu jemaat kul yang sudah berbagi ke saya menerima kebaikan itu, dan akhirnya kebaikan itu juga saya bagi juga dengan orang lain. Artinya ya kebaikan itu memberikan efek domino gitu. Satu kebaikan akan menciptakan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan itu menurut saya hal yang baik ya, yang Tuhan ajarkan buat kita untuk kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri.
ya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sedikit kesaksiannya tadi Mas Bram bisa ini ya tampilkan gambar tadi pagi saya share ke Mas Bram ya. Jadi itu sebagai dokumentasi aja, sebagai kayak semacam laporan aja gitu ke teman-teman. Ini ya kemarin titipannya sudah saya kasih ke teman-teman yang berhak menerima. Gitu aja ya Mas Bram. Ini dokumentasi aja ke buat ini buat saya apa istilahnya bukan laporan ya tapi tanggung jawab saya aja gitu bahwa kita sudah memberikan gitu. Itu Mas Bram, terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Jadi memang di masa-masa pandemi seperti ini, bukan hanya pandemi ya, di masa-masa seperti ini kita memang berdoa sama Tuhan, digerakkan ya. Kalau memang Tuhan menjadikan kita saluran berkat, kita percaya bahwa itu akan terus mengalir. Ya. Saya juga beberapa kali pengalaman, ada beberapa kali kejadian ketika ada orang butuh, saya juga ya merasakan ya punya hati, tapi kadang sumber daya kurang. Tapi ketika berdoa sama Tuhan, tiba-tiba ada aja yang Tuhan kirim gitu ya. Jadi bukan melalui saya cuma jadi saluran berkat dan itu bisa ke yang lain gitu. Percaya kita semua di tempat ini bukan hanya saya, Mas Agus, saya juga tahu ada semua di tempat ini kita akan jadi saluran berkat Tuhan lagi di akhir ini, di masa-masa akhir ini. Kita menyatakan kehendak Tuhan. Oke, ada lagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan bersaksi? Boleh juga apa yang didapatkan perenungan firman, boleh. Ini bukan hanya apa ya pengalaman-pengalaman. Mungkin ada rema atau apa. Ya, oke. Oke, puji Tuhan. Keluarga Anton dan Merlin. Oke. Sorry tadi telat ya, maksudnya soalnya tadi pulangnya agak telat, macet juga di jalan. Saya mau sedikit bagikan sih untuk hari ini, saya banyak meeting ya sama teman-teman di kantor. Ya memang di kantor ini lagi ada mau rolling gitu, rolling pekerjaan, tapi masih tetap di bawah saya sih. Gitu ada beberapa bagian yang saya rolling gitu. Memang itu ada permintaan atasan saya gitu. Nah, cuma pada saat rolling itu kok mereka tuh nggak terima gitu. Rasanya kok saya merasanya saya udah nyaman di sini, kenapa saya harus dipindahin gitu. Jadi mereka memang udah di zona nyaman lah ya, bisa dibilang seperti itu gitu. Kemudian malah merasanya kok kayak dibuang gitu. Ada satu teman yang dia di bawah saya juga, dia tuh jadi memang histori karirnya di kantor itu tadinya atasan saya waktu saya pertama kali masuk. Kemudian dia dipromosi menjadi kepala cabang. Setelah dipromosi menjadi kepala cabang, dia diturunin menjadi wakil cabang. Jadi wakil cabang dia diturunin lagi karena ada kasus, itu memang sih bukan kesalahan dari dia ya, tapi dia diturunin lagi jadi anak buah saya gitu. Nah ini kasus itu dia jadi anak buah saya itu 2 tahun yang lalu. Nah setelah 2 tahun berjalan, ternyata ada rolling mutasi yang harus dia dimutasi atas permintaan dari kepala cabang kami gitu. Nah, dia tuh merasa sedih banget gitu, yang namanya kok gue tuh karirnya tinggi banget gitu ya, dari bawah naik ke atas, jatuhin ke bawah, tambah bawah lagi gitu, seolah-olah seperti itu gitu. Nah sebetulnya sih pemindahan rolling ini masih sama-sama di bagian saya, dan saya kan di bagian admin kredit ya. Jadi di bawah saya itu ada appraisal, kemudian ada arsip, kemudian ada bagian reporting ke OJK seperti itu. Nah dia tuh selama ini megang bagian yang IDEP, jadi untuk BI checking. Untuk BI checking itu untuk pengecekan debitur yang mau masuk kredit ke kita, kemudian bermasalah apa enggak. Nah kebetulan orang yang di bagian arsip itu bermasalah gitu. Jadi kita butuh orang di rolling gitu, diputar lah supaya nggak bosan juga seperti itu. Nah teman saya yang tadi saya ceritain ini cewek ya, dia
akhirnya dia sebetulnya dia bagus gitu, untuk secara karakter dia bagus, kemudian secara pekerjaan juga dia bagus, secara sifat juga tegas seperti itu, sehingga atasan langsung saya meminta untuk dia dipindahkan ke arsip yang tadinya dia posisi di BI checking gitu, yang maksudnya di belakang monitor aja tanpa harus pegang arsip atau apa. Dan ternyata karena kelebihan dia gitu, atasan saya minta dia untuk arsip. Nah, di posisi arsip itu dia merasa kok saya kayak dibuang, karena biasanya yang pegang orang arsip adalah orang yang sudah tua-tua, kemudian orang yang pokoknya konotasinya tuh menjadi jelek gitu. Padahal itu adalah arsip asli gitu. Dan menurut saya pekerjaan itu bukan dijatuhkan, justru menjadi kepercayaan gitu. Nah, dia kemarin akhirnya dipanggil sama kepala cabang sampai dibilangin saya nggak mungkin masukin tikus ke dalam lumbung sampai di seperti itu. Tapi dia sampai nangis-nangis, dia merasa jadi bapak mau jadiin saya tikus atau gimana seperti itu. Nah, akhirnya tadi pagi saya meeting, saya setengah konselingin dia gitu ya sama teman yang satu lagi yang memang yang tadinya posisi di situ saya di rolling kan. Nah, ternyata di situ dia nangis, terus dia bilang Tuhan tuh lagi buat apa buat hidup saya gitu. Ya aku bilang saat ini tuh kamu seperti Yusuf, kamu diproses menjadi emas, ya harus ada prosesnya. Saya bilang seperti itu. Kemudian, tapi kenapa harus gini? Ya namanya proses kita nggak tahu gitu kan. Dan dia tuh pokoknya menolak lah. Terus akhirnya sih setelah saya kasih firman, setelah saya juga ya diskusi gitu kan, kasih motivasi juga. Dia saya udah demotivasi lah, saya mau pensiun gini lah, mau itu ini begitu ini. Ya saya cuma ingetin satu bahwa ini hidup kita itu anugerah. Dimanapun kita berada, apalagi di masa pandemi, ya apapun pekerjaan kita lakukan ya the best gitu. Bahkan firman Tuhan bilang, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sepenuh hatimu gitu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi diingatkan lagi kan, jadi iya sih Ci. Padahal secara umur dia lebih tua sih dari saya gitu, tapi dia manggil saya Cici. Kemudian saya juga bilang ya nggak boleh sedih terus, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Kalau tulangnya kering gimana daging mau nempel, gimana ada kehidupan di situ. Saya bilang seperti itu. Kemudian dia bilang iya sih. Udah jalanin proses yang Tuhan izinin dalam kehidupan. Seperti kemarin saya sekeluarga kena COVID. Apa saya juga mau marah-marah gitu dengan sama Tuhan atau mau sama siapa, atau selama masa COVID isoman juga dia juga minta maaf, iya Ci kemarin pas sisi sekeluarga isoman, sorry ya kita tuh nggak ada kontak-kontak, nggak ada apa, soalnya takut ganggu di alas saya gitu. Ya, nah dengan seperti itu apakah saya juga mau marah-marah sama kalian nggak ada perhatiannya, anak buah nggak ada perhatiannya sama saya, cuma atasan saya aja lewat atasan saya gitu kan. Saya nggak memilih untuk marah-marah, hidup tuh pilihan. Hidup tuh untuk mengucap syukur gitu. Jadi apa yang kita dapatkan dalam hidup ini, belajarlah bersyukur, belajarlah bersuka cita. Bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Roma 8 ayat 28 itu pasti ada. Bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, saya bilang begitu. Terus dia bilang iya sih, akhirnya dia bisa terima sih. Ya udah deh, oke, saya coba jalanin. Saya coba saya ini katanya udah bangkit lagi gitu kan. Dan ternyata memang sebelumnya itu malamnya dia ya saat itu orang Kristen juga ada kakaknya juga pendeta. Kan papanya itu meninggal pada saat berkhotbah gitu. Pada saat pool seperti ini. Bahkan poolnya dia lagi berdiri di rumah ininya jatuh gitu. Dan dia juga ada keinginan untuk menjadi pendeta gitu. Jadi di sini saya membagikan bahwa ya apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita banyak ucap syukur gitu. Ya, kondisi seperti ini kita mengucap syukur gitu. Dan kemudian juga dia satu hal lagi juga, dia pagi-pagi tuh dapat ayat di satu Petrus apa tadi ya. Dia tuh dapat ayat seperti ini ya. Dia sempat nggak berani ngomong ke saya langsung, tapi dia nge-WA, Ci, thank you ya tadi sharingnya, karena waktunya meeting aja sama dia ini hampir 2,5 jam. Meeting sembari konseling, dia tuh dapat ayat seperti ini gitu, bahwa 1 Petrus 2 ayat 18-21. Dia bilang tadi pagi itu sebel Tuhan kasih ayat ini sama aku. 1 Petrus 2 18-21. Hai kamu hamba-hamba,
Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan teramat, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia bilang gitu. Jadi Tuhan udah bicara itu sama aku sebenarnya, Ci, tadi pagi pas saat teduh. Ya udah, terima, itu konfirmasi. Aku bilang gitu. Aku pun pagi saat teduh, aku bilang ya, aku sih dapat ayatnya ya itu semua yang aku bagiin. Dan satu ayat lagi yang cukuplah kasih karunia aku bagimu. 12 ayat 9, cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab itu dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Terus dia nangis sih, ya thank you ya, aku udah mantep lah, nggak apa-apa, aku di-rolling gitu. Nah di sini ya yang tadi aku bagiin, jadi kita harus banyak ucap syukur ya, seperti saya keadaan kemarin sekeluarga kena COVID gitu ya, kita lumayan juga pengeluaran segala macam, tapi berkat Tuhan tuh selalu ada gitu, dan kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, kemudian kasih karunia sampai saat ini, khususnya Anton juga yang ngalamin harus ini ya dirawat di rumah sakit, terus memang thank you kan dari keluarga Pak Abraham juga bantu banget lah, dari kalau nggak waktu itu mungkin atau nggak jadi ke rumah sakit udah gimana jadinya gitu waktu itu kalau Kak Anet sama Pak Abraham nggak ke rumah saat itu gitu ya, karena di rumah teman-teman itu semua. Jadi ya ini jadi panjang lebar sih ceritanya, cuma dari itu semua saya cerita bahwa ya itulah dari setiap proses kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kita itu tuh untuk menaikkan level kita, itu untuk memulihkan kita. Dimana Tuhan tuh sayang sama kita gitu. Cuma kadang kita tuh kita nggak bisa ngelihat ke depannya bagaimana, kita cuma bisa lihat di depan kita. Padahal Tuhan sudah melihat jauh lebih depan lagi masa depan kita gitu. Jadi ya saya diingetin mengucap syukur, bersuka cita gitu. Apapun yang Tuhan izinin gitu ya, suatu anugerah gitu. Sampai dia ya anugerah ya, semua anugerah ya, sisi sekeluarga juga bisa sembuh, khususnya kok Anton bisa sembuh, itu anugerah. Iya, jadi nggak suatu masalah yang gimana, cuma rolling doang dia udah sampai nangis, udah sampai pengen pensiun dini, udah sampai demotivasi macam, padahal dia sebenarnya saya lihat dia ya orang anak Tuhan yang sungguh-sungguh juga. Jadi ya jagalah hati kita gitu ya, di masa-masa seperti ini siapapun bisa dalam kondisi yang Tuhan izinkan terjadi satu kejadian di mana kita tuh seperti tidak punya pengharapan. Tetapi ingatkanlah diri kita bahwa itu Tuhan tuh baik. Apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah mengizinkan apapun terjadi dalam hidup kita. Bersyukur, bersuka cita, itu yang Tuhan mau. Itu aja sih. Thank you. Thank you, Pak Abraham. Puji Tuhan. Ya, jadi sama-sama kita dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian malam ini ya. Kita beriman, ya tetap yang saya selalu ingatkan bahwa iblis itu dikalahkan oleh firman Tuhan, dan kesaksian. Ya. Jadi kita percaya bahwa setiap kesaksian yang kita sampaikan itu akan menjadi suatu senjata bagi kita mengalahkan iblis. Oke, terima kasih. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk kepada firman Tuhan. Malam ini kita belajar tentang kehendak Tuhan. Memang paling susah itu, paling susi malah kata orang, susah sekali gitu ya untuk membedakan apa kehendak Tuhan dan apa yang menjadi keinginan kita. Kita malam ini kita belajar sama-sama firman Tuhan, dan malam ini sama-sama biar kita menyanyikan lagu ini, kita nyatakan bahwa hanya Yesuslah kebenaran kita. Jadi ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, bertindak apa, ya kita datang sama Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Kalau kita hidup ya semua akan anugerahnya. Tadi seperti kesaksian yang sudah dibagikan ya. Oke. Yesus kau kebenaran menyelamatkan.
ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepadamu. Katakan kalau ku hidup. Ku hidup bagimu. Tetap memandang. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin. Ku hidup bagimu. Tetap memandang. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama kembali katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Amin. Menyelamatkanku. Haleluya. Memberikanku hidup dan pengharapan. Kita ikut kehendak Tuhan. Amin. Hidup bagimu. Tetap, amin. Tetap menyembah-Mu. Tak bisa, haleluya, jauhkanku dari kasih-Mu, oh Tuhan. Ku hidup bagimu. Aku tetap memandang. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, kami akan sambut Tuhan. Serahkan pada Pak Caca. Ya, yuk saya mau berdoa dulu, kita satukan doa dulu. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini kalau kami diberi kesempatan untuk berkumpul dengan seluruh hamba-hamba-Mu. Di sini ada 13 pasti yang hadir Tuhan. Kami percaya biarlah yang baik jadi atas hidup kami, keluarga kami. Roh Kudus tuntun pimpin kami Tuhan hari ini. Biar kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu atas kami Tuhan, lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami percaya Engkau berdaulat atas waktu ini. Engkau yang kuduskan kami kembali dengan kuasa darah Yesus. Seluruh peralatan yang kami pakai kuduskan semua biar boleh berjalan baik dengan lancar. Kami percaya yang baik boleh jadi atas hidup kami, keluarga kami. Lepas pribadi Tuhan.
Roh Kudus tuntun pimpin kami senantiasa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini seperti Pak Abraham katakan tadi, ya memang hari ini temanya rada susah sekali, susah dikit itu. Apa judulnya, yaitu membahas tentang Bram, bisa dibuka ya. Yang pertama, halaman pertama. Nah, mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, saya percaya ini kita Tuhan tuh sempurna, kita yang nggak sempurna. Tolong Pak Abraham bacain yang Kolose 1 ayat 9-nya ayatnya. Kolose 1 ayat 9 firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Ya, malam ini kita akan belajar namanya mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sempurna berarti kan seluruhnya komplit. Pak Abraham bisa bacain satu lagi dari Matius 5 ayat 48. Tuhan Yesus berkata, Matius 5 ayat 48. Enggak ada itu, enggak ada di situ. Matius 5 ayat 48. Sebentar, Pak. Matius 5 ayat 48. Soalnya ini penting, Tuhan Yesus berkata demikian. Ayo. Matius 5 ayat 48. Sebentar, 48. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, Amen. Saya percaya Tuhan Yesus berpikir, karena itu kamu haruslah sempurna seperti Bapamu juga disempurna. Jadi ada dua kata pengulangan, sempurna dan sempurna. Kehendak Tuhan tuh harus sempurna, dalam hidup kita tuh harus sempurna. Nah, kalau ada dua kata gitu, kalau di dalam pelajaran Alkitab terkenal dengan nama double mention law, yaitu hukum pengulangan, pasti itu yang sangat penting. Nah, kalau kita sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup saya? Itu yang jadi pertanyaan. Ya. Pertama, itu harus kita lihat ada panggilan yang secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, Tuhan berfirman di dalam Yeremia 29 ayat 11, yaitu rancangan. Pak Abraham bisa bacain sekali lagi Yeremia 29 ayat 11. Cuma seperti ini. Sebab aku ini, Pak Abraham tolong bacain Pak, biar lebih jelas dari host. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Ya, itu rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, rancangan hari depan yang penuh harapan, penuh dengan damai sejahtera. Itu kata sempurna tadi itu mengandung arti satu, kebaikan, damai sejahtera, dan saya percaya dan semua be complete. Be complete artinya begini, roh, tubuh, jiwa saudara terpelihara sempurna sampai Tuhan datang untuk kedua kali di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Yang halaman kedua, Bram, tolong, yang tadi udah satu, halaman berikutnya. Next. Bapak Ibu nanti dengarkan saja, nanti ini kan bisa dikirim di grup bahannya. Yang pertama, apa sih kehendak Tuhan bagi anak-anaknya? Yaitu yang pertama, harus kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Matius 22 ayat 37. Bram, tolong bacain Matius 22 ayat 37-nya. Matius 22 ayat 37 firman Tuhan. Sebentar. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, pertama itu bicara soal prioritas.
prioritas kita adalah yang utama adalah Tuhan Allah dalam hidup kita. Artinya segala sesuatu prioritas kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu, tanya Tuhan terlebih dahulu. Dan tanya Tuhan tentunya harus dengan firman. Tanya pada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jelas di dalam firman Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi tuntunan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kita. Alkitab satu-satunya tuntunan hidup kita, prioritas hidup kita, tuntunan Tuhan. Tuntunan hidup kita tuh dengan baca Alkitab setiap hari. Ya, saudara dan saya harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah kehendak Tuhan yang pertama ya. Terus yang kedua, next. Yang kedua, kehendak Tuhan bagi anak-anaknya menjadi murid Kristus. Ya, Yesaya 50 ayat 4. Tolong Abraham bacain Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, itulah firman Tuhan. Harus kita menjadi murid. Murid artinya mengikuti teladannya, yaitu Tuhan Yesus. Dan baca firman setiap hari. Ingat dengan perkataan mempertajam kita. Jadi apalagi hari-hari ini kita memasuki tahun payback, bicara rumah bicara hidup kita. Hidup kita diwakili oleh mulut, karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Tadi kesaksian sudah disampaikan orang Merlin itu luar biasa. Karena hari-hari ini Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi saksi, yaitu perkatakan firman setiap hari, dan saudara dan saya akan dipakai sebagai garam dan terang. Ya, garam dan terang. Perkatakan firman setiap hari. Dan itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Harus perkatakan firman. Next, kita akan belajar jadi nextnya, yang next Bram. Kehendak Tuhan bagi anak-anaknya memiliki buah-buah roh. Galatia 5 ayat 5 ayat 22 sampai 23. Boleh. Buah roh. Galatia 5. Tetapi kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kepuasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ada dua hal. Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan. Yang namanya kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu bagian kita. Tadi saya percaya kalau kemurahan tadi udah luar biasa itu. Dan saya percaya saudara semua akan mengeluarkan buah roh sesuai dengan 9 ini. Pasti itu. Saudara dan saya punyalah salah satu, mungkin kalau nggak, dan kalau bisa harus punya semua itu. Terus next slide. Next slide.
Nah, kehendak Tuhan bagi anak-anaknya adalah menjadi garam dan terang bagi sekitar. Itu ayatnya di Matius 13, 5 ayat 13 sampai 16. Coba Abraham baca ini, perlu sekali ini. Soalnya saya akan menyambung tadi yang kesaksian. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Abraham, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan dia di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. amin. Ya, menjadi garam tuh akan apa? Mempengaruhi semua orang yang ada di sekitar kita, ya, benar nggak? Itu harus ya, garam tuh seperti tadi Pak Agus dengan berbuat hal yang kecil, yaitu membagi sembako, itu luar biasa. Tadi seperti Agus dan Bu Merlin sudah kasih kesaksian yang luar biasa dengan memberi nasihat, itu menjadi garam. Dan kita hari-hari ini dituntun untuk bagaimana kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya kita juga harus jadi terang. Terang artinya kita unggul dalam panggilan khusus. Kita harus bertanggung jawab atas Tuhan beri. Ketika kita bertanggung jawab atas yang Tuhan beri, pasti Tuhan akan bawa naik level lagi. Dan saya percaya Tuhan akan mempertontonkan kita, melihat kita menjadi terang. Oh, orang Kristen itu begini. Saya percaya itu sudah menjadi saksi. Kalau hari-hari ini saya banyak kesaksian. Setiap orang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu menjadi garam dan terang. Next-nya, Bram. Kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan bagi anak-anaknya satu, yaitu panggilan apa? Untuk menyelesaikan amanat agung. Amanat agung kan, bacain. Tolong Pak Bram bacain, Bram. Matius 28 dari 18 sampai 20 ada di slide itu. Ya, firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Amin. Kalau saudara dan saya mau disertai sampai akhir zaman, itu kita harus melakukan kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Pertama, baptis, ajar, jadikan murid, kan? Baptis, ajar, melakukan kehendak. Dan Tuhan akan nyeri kita sampai akhir zaman. Jadi kita harus jadi saksi, biar gimana pun, dimanapun kita berada, kita harus jadi saksi, baik mengeluarkan yang namanya buah-buah roh, menjadi garam dan terang, itu kita harus jadi saksi. Dimanapun kita berada, itulah yang disebut dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kehendak Tuhan yang khusus, itu panggilan buat saudara dan saya yang ada di KUL ini. Gimana sih panggil kehendak Tuhan yang khusus? Salah satunya contoh di Alkitab, yaitu Nabi Yesaya, di dalam Yesaya 1 ayat 16. Ketika Nabi Yesaya diutus untuk kepada bangsa Israel. Itu panggilan secara khusus. Nah, masing-masing kita juga dipanggil secara khusus. Ada yang sebagai panggilan sebagai pendoa, penginjil, gembala, pengajar. Ada 5 jabatannya.
dan misi semuanya tujuannya satu, untuk kemuliaan Tuhan. Itu untuk kemuliaan Tuhan menjadi sempurna, untuk menyelesaikan amanat agung. Pesan saya cuma satu, setialah dalam panggilan kita. Sekecil apapun panggilan kita, kita tetap setia. Tanya sama Tuhan, biar kita melakukannya dengan yang luar biasa, dengan sungguh-sungguh. Setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Harus mencari kehendak Tuhan. Belajarlah hidup layak dan berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Tadi Merin udah bagian ayatnya, Roma 8 ayat 2. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita, baik atau tidak baik waktunya. Dan saya percaya semua itu akan jadi baik. Dan hari-hari ini kita harus menghasilkan buah yang baik. Apalagi di tengah pandemi ini, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi satu yang tahu, penyertaan Tuhan itu akan sempurna atas hidup kita. Biarlah kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan. Dan juga memiliki kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan setia. Saya percaya kita sudah berada di dalam komunitas yang tepat, yaitu kita harus tetap setiap hari Selasa bisa ikut cool bersama dimanapun saudara dan saya sesibuk-sibuknya harus menyiapkan waktu untuk pertemuan ini, karena hari-hari ini yang namanya komunitas itu sangat penting, dan saling mendoakan itu sangat-sangat penting sekali. Saya akan pesan satu pesan Tuhan yang terakhir, yaitu di Bilangan 14 ayat 28. Itu selalu terngiang-ngiang bagi saya, dan ini harus dibagiin. Pak Abraham bisa tolong tampilin Bilangan 14 ayat 28. Ya. Pak Abraham tolong bacain. Ya. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Amin. Nah, inilah menjadi pegangan kita. Demikianlah yang aku katakan. Ini Tuhan udah berjanji. Demikianlah firman bahwa Tuhan sudah berjanji. Demikianlah apa yang saudara dan saya katakan, pasti Tuhan akan genapi. Demikianlah akan digenapi itu di dalam doa apapun. Walaupun hari ini belum terjadi, tapi terus perkatakan. Percaya itulah yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini. Perkatakan firman terus setiap hari di dalam tahun. Ain pay bet ini. Kan bet bicara rumah, bicara mulut, bicara firman. Itulah yang harus saudara dan saya katakan. Itulah kehendak Tuhan hari-hari ini. Tiap pagi kita harus mempertajam pendengaran kita. Ya. Perkatakan firman dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya mau doa ya sebentar. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam ini, untuk seluruh hamba-hamba yang sudah hadir Tuhan, 13 keluarga, meteraikan firman-Mu di dalam pribadi lepas pribadi. Roh Kudus akan berbicara, mempertajam setiap pribadi Tuhan, apa yang harus menjadi kehendak-Mu pada hari-hari ini Tuhan. Dan kami percaya semua yang hadir di sini Tuhan, punya satu misi yang sama, menyelesaikan amanat agung, menyenangkan hati-Mu, menyelesaikan amanat agung sebelum Engkau datang kembali kedua kali menjemput kami semua. Bapak, kami bersyukur untuk keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang berbaris Engkau sudah angkat, yang punya masalah persoalan Engkau sudah berikan
jawaban pada saat ini juga. Kami percaya karena firman-Mu ya dan amin. Roh Kudus tuntut pribadi lepas pribadi. Hamba selesai berbicara Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau akan tuntun pimpin setiap keluarga hamba-hamba-Mu yang hadir pada saat ini. Hamba berdoa malam ini Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, belas kasih-Mu, hikmat-Mu yang luar biasa Tuhan atas anak-anak-Mu. Karena Engkau berjanji 3 generasi akan dipakai Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kami semua, kami akan menerima kuasa. Kami menjadi saksi-Mu baik di Yudea, Samaria, Yudea, Yerusalem, dan sampai ke ujung bumi. Pakai setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, tidak terkecuali Tuhan. Apapun keadaan kami, pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Saya kembalikan kepada host. Yang ini, Bu. Silakan pada Pak Robin. Udah. Terima kasih Coach Acan buat firman-Nya yang telah meneguhkan kita ya. Malam ini kita akan lanjut untuk mendoakan siapa yang butuh didoakan. Ada topik doa enggak? Saudara-saudara yang kasih, ada topik doa enggak ada? Enggak ada ya? Oke. Kalau enggak ada, puji Tuhan. Mohon bantuan doa si Margaret, rencananya hari Jumat mungkin mau berangkat ke Timika, biar Tuhan tolong perjalanannya pergi pulang selamat-selamat. Oh iya, hari direncanakan berjalan dengan lancar. Iya, hari Jumat ya. Ya. Margaret ke Timika, oke. Yang lain ada? Nggak ada ya, oke. Oke. Ya. Oke, kita akan berdoa ya buat Margaret dan juga kita berdoa buat yang lainnya. Nanti punten Coach Acan nanti yang doa berkatnya ya. Ya, oke. Oke, siap. Siap Pak Robin. Ya, oke. Mari kita berdoa dipimpin Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang sampai saat ini boleh kami rasakan. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Kau sertai. Kau pimpin kami, Kau tuntun kami Bapa. Ajari kami Tuhan, agar kami Tuhan, agar senantiasa Tuhan Yesus boleh melakukan apa yang Kau suruh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami sehat, tidak kurang suatu apapun Bapa. Semuanya karena penyertaan Tuhan. Semuanya karena kekuasaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau baik, Kau sungguh baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya sekali-kali pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu memimpin, menuntun setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Tuhan, Engkau melihat kami ini anak-anak-Mu Bapa. Kami senantiasa bersyukur dan berseru kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memimpin setiap kehidupan kami. Karena Tuhanlah kami bisa berbuat seperti sekarang ini Bapa, hingga sampai saat ini. Dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa Bapa, buat adik kami Margaret Tuhan yang akan berangkat ke Irian Jaya Bapa. Tuhan, Engkau pimpin, Engkau tuntun Bapa Margaret. Dalam perjalanannya Tuhan, Engkau melindunginya Bapa. Tuhan, sampaikan dia di tempat tujuannya semuanya dengan baik Tuhan. Tuhan, keberangkatannya semua baik Bapa. Dan tujuannya Tuhan semua baik, semuanya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Biarlah setiap apa yang dilakukan Margaret itu seturut
dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Margaret ini Tuhan Kau pakai dengan luar biasa. Engkau jadikan anakmu yang luar biasa Tuhan. Engkau berkati setiap apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus memberkati Tuhan pesawat yang ditumpanginya Bapa. Engkau melindunginya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sampaikan dalam keadaan selamat. Dan juga Tuhan sampai di sana Bapa, apapun yang dikerjakannya, semuanya itu seturut dengan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pulangnya juga Bapa, Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan, Engkau sampaikan dia di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa buat Pak Sus dan juga Ibu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan orang tua kami ini Bapa. Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Biarlah pimpinan Tuhan terjadi. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, itu tuh semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anaknya, cucunya, mantunya, Engkau berkati Tuhan. Engkau lindungi Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Yesus senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan Engkau Tuhan bersuka cita atas keluarga ini. Engkau berkati Tuhan keluarga Pak Tom, Bapak, Ibu Tuhan, anak-anaknya, cucu mantunya Tuhan, dimanapun berada. Penyertaan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini. Engkau berikan kuasa-Mu yang luar biasa. Engkau berikan Tuhan Yesus mujizat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang dilakukan Pak Tom dan Ibu Tuhan, begitu juga anak-anak keluarganya, Engkau jadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa Tuhan buat Ibu Silaban. Kau berkati Tuhan Ibu, Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Engkau berkati. Kau berikan hikmat, Engkau berikan kasih-Mu, kuasa-Mu Bapa, sehingga mereka Tuhan tetap di dalam Engkau, sehingga mereka Tuhan tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang tangguh Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Ibu Silaban ini Bapa, Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau tuntun Tuhan Yesus luar biasa Tuhan, sehingga Tuhan di tangannya anak-anaknya Tuhan tetap memuji, memuliakan, tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Engkau berkati Abraham Tuhan, Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai luar biasa, Engkau pimpin, Engkau tuntun Bapa. Dan apapun yang dikerjakan hamba-Mu Kau buat berhasil. Kau berkati Tuhan Yesus istrinya, Kau berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan mereka, Kau berkati semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan tercurah, mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka bersuka cita menjadi anak-anak Tuhan. Engkau berkati Tuhan, oh Ibu Rina Tuhan, Engkau memimpin Ibu Rina Tuhan, keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Kau pimpin Tuhan, Kau tuntun Bapa. Apapun yang dikerjakan Ibu Rina Tuhan, biarlah Tuhan saja yang memberkatinya. Engkau berkati Tuhan Ibu Dewi, Tuhan Ibu Yuniar. Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Semua seturut dengan firman. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan mereka dan membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bu Sri Murni. Tuhan, Kau berkati apa yang dikerjakannya. Engkau berkati Tuhan anak-anaknya, Kau berkati suaminya, Engkau berkati keluarga ini Bapa. Biarlah kasih Tuhan dinyatakan, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga Ibu Sri Murni bersuka cita, suaminya Tuhan bersuka cita, dan mereka hidup Tuhan bersuka cita di dalam Tuhan. Anak-anaknya Tuhan bersuka cita. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpinan-Mu terjadi, kuasa-Mu terjadi buat Ibu Sri Murni dan juga suaminya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Tuhan Ibu Teti Raya Tuhan. Engkau pimpin, Kau tuntun Bapak dalam pekerjaannya. Engkau tuntun dia Bapak dalam hidupnya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, semua seturut dengan firman, semua seturut dengan kasih Tuhan, sehingga kuasa mujizat Tuhan terjadi atas rumah tangganya, atas suaminya, atas anak-anaknya dan mertuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan Ibu Teti Raya. Engkau tidak pernah membiarkannya sendiri. Engkau selalu memimpin, Engkau selalu menuntunnya Bapa, sehingga apapun yang menjadi persoalannya,
Tuhan jawab dengan setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati Tuhan Ibu Debbie Lebang, Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini Bapa, Engkau berkati Tuhan Yesus anak-anaknya, suaminya. Biarlah Tuhan kami percaya lewat kuasa doa Tuhan, kami percaya Tuhan anak-anaknya dan juga suaminya dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk Tuhan Yesus saja. Biar Tuhan Yesus kuasa-Mu dinyatakan Tuhan lewat Ibu Debbie Lebang Tuhan. Engkau pakai ibu ini dengan luar biasa. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus nama-Mu ditinggikan, diagungkan lewat hidupnya, dan suaminya dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan buat Agus Tuhan. Engkau berkati Agus Tuhan. Engkau berkati istrinya, Engkau berkati anaknya Tuhan. Engkau pakai Agus dengan luar biasa Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Apa saja dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Engkau pimpin, Engkau tuntun Bapa, dimanapun dia berada. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyegarkan jiwanya, sehingga Tuhan Engkau boleh pakai Agus dengan luar biasa Tuhan. Apa saja Tuhan dikerjakan yang Kau buat berhasil. Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan, buat Ibu Gurniati Bapa, dan juga Tuhan buat Anton, buat Merlin Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati keluarga ini, Engkau memimpin keluarga ini, Engkau menuntun keluarga ini, apapun mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Kami melihat keluarga ini luar biasa Tuhan mengikut Engkau. Kami melihat keluarga ini Tuhan sungguh-sungguh melayani Engkau Bapa, dan mereka menyerahkan hidupnya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan mereka, nama Tuhan diagungkan lewat apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berkati keluarga ini dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau berkati semuanya kami ini Bapa, menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya 30, 60, bahkan 100 kali lipat, berlipat kali ganda. Engkau berkati kami Bapa, sehingga kami boleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh Bapa pada akhir zaman ini. Kami percaya nama Tuhan kami tinggikan, nama Tuhan kami agungkan, nama Tuhan kami muliakan, dan Engkau Tuhan bersuka cita atas setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa buat hamba-Mu Coach Cacan Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dengan luar biasa, kesehatannya Tuhan dengan luar biasa Tuhan, keluarganya, anak-anaknya Tuhan Kau berkati Bapa, Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau memimpin setiap apa yang mereka kerjakan, Engkau menuntun setiap apa yang mereka lakukan, dan kami percaya kehidupan mereka Tuhan luar biasa. Engkau memberkati mereka Tuhan luar biasa. Kami serahkan keluarga ini Coach Cacan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau pakai luar biasa Tuhan menjadi hamba-Mu. Engkau pimpin, Kau tuntun Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatannya Tuhan semakin sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih. Bapak, sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk pribadi lepas pribadi, ada 13 keluarga pada saat ini. Pakai setiap pribadi Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Dan kami percaya Tuhan itulah yang Kau kehendaki hari-hari ini Tuhan. Biarlah kami hidup, kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap yang hadir pada saat ini. Mari saudara kita angkat tangan untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala berkat yang baik dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus turun atas kita semua sampai Tuhan Yesus akan menjemput kita kembali di awan-awan permai. Yang sudah terima berkat katakan sama-sama dengan saya. Amin. Yuk. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Thank you Bram. Thank you Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Pak Cacan, selamat malam. Thank you. Thank you Pak Tong. Tapi semuanya, kita semuanya.
Tuhan berkati. Pak Robin, thank you. Pak Hasan, Bu Edi, Thank you. Terus. Bacakan Pak Yuni, Yunus. Bu Yati, Nah, sekali thank you. Pak Robi, Mas Agus, selamat berkati semua. Temu di jalan minggu depan. Berkati semuanya. Selamat. Pak Bram, sampai